Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Soyuper Channel, channel yang menyajikan konten-konten pembelajaran untuk jenjang SMP, SMA dan SMK maupun untuk jenjang perguruan tinggi. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PPKN kelas 11 bab 2 dengan tema Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan latihan soal berikut ini. Soal nomor 1. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos yang berarti A. Pemerintahan oleh raja, B. Pemerintahan oleh para pejabat, C. Pemerintahan oleh militer, D. Pemerintahan oleh rakyat, E. Pemerintahan oleh agama. Jawabannya adalah D. Pemerintahan oleh rakyat. 2. Salah satu ciri utama demokrasi adalah A. Pemerintahan otoriter, B. Kekuasaan dipegang oleh satu orang, C. Partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan, D. Larangan kebebasan berpendapat, E. Tidak ada pemilihan umum. Jawabannya adalah C. Partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. 3. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya A. Hak individu tanpa batas, B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta musyawarah untuk mufakat, C. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab, D. Pemerintahan militer yang kuat, E. Dominasi kelompok mayoritas. Jawaban yang benar adalah B. Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta musyawarah untuk mufakat. Nomor 4. Prinsip musyawarah dalam demokrasi bertujuan untuk A. Menghargai pendapat semua pihak dan mencari keputusan bersama, B. Memaksakan kehendak mayoritas, C. Membatasi partisipasi rakyat, D. Mengabaikan aspirasi minoritas, E. Menolak perbedaan pendapat. Jawabannya adalah A. Menghargai pendapat semua pihak dan mencari keputusan bersama. 5. Demokrasi Pancasila mengutamakan asas A. Kebebasan tanpa batas, B. Persatuan dan kesatuan bangsa, C. Kekuatan militer, D. Penindasan terhadap kelompok tertentu, E. Penguasa absolut. Jawabannya adalah B. Persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Salah satu tujuan demokrasi adalah A. Menimbulkan konflik antar kelompok, B. Memberikan kebebasan tanpa batas bagi individu, C. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, D. Menghapuskan hak minoritas, E. Mengontrol media secara ketat. Jawabannya adalah C. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 7. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat penting karena A. Memperkuat kekuasaan pemerintah, B. Menghindari perbedaan pendapat, C. Membungkam suara rakyat, D. Membatasi hak warga negara, E. Menjamin partisipasi dan kontrol rakyat terhadap pemerintahan. Jawabannya adalah E. Menjamin partisipasi dan kontrol rakyat terhadap pemerintahan. 8. Hakikat demokrasi yang berhubungan dengan pemilihan umum adalah A. Penunjukan pemimpin oleh penguasa lama, B. Penentuan wakil rakyat melalui suara rakyat secara langsung dan bebas, C. Penunjukan oleh militer, D. Penunjukan oleh kelompok tertentu, E. Tidak ada pemilihan. Jawaban yang benar adalah B. Penentuan wakil rakyat melalui suara rakyat secara langsung dan bebas. 9. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi Barat karena lebih menekankan A.
kepentingan individu di atas segalanya. B. Prinsip kebebasan tanpa batas. C. Musyawarah mufakat dan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. D. Pemerintahan absolut. E. Penghapusan partai politik. Jawabannya adalah C. Musyawarah mufakat dan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nomor 10. Pelaksanaan demokrasi harus dilandasi oleh A. Rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. B. Ketidakadilan sosial. C. Kedaulatan penguasa. D. Penindasan kelompok minoritas. E. Keterlibatan militer dalam politik. Jawabannya adalah A. Rasa tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. 11. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia selalu A. Statis dan tidak berubah. B. Menolak partisipasi rakyat. C. Mengabaikan nilai-nilai budaya. D. Berdasarkan sistem kekuasaan tunggal. E. Dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Jawabannya adalah E. Dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. 12. Salah satu tantangan dalam penerapan demokrasi Pancasila adalah A. Tingginya tingkat partisipasi politik. B. Pemerintahan yang bebas dari kritik. C. Kesamaan pendapat di seluruh masyarakat. D. Konflik antar kelompok yang dapat mengancam persatuan. E. Keadilan sosial yang sudah sempurna. Jawabannya adalah D. Konflik antar kelompok yang dapat mengancam persatuan. 13. Prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi Pancasila bertujuan untuk A. Mengutamakan suara mayoritas tanpa memperhatikan minoritas. B. Menghindari konflik dan mencari solusi yang disepakati bersama. C. Memaksakan kehendak penguasa. D. Mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. E. Meningkatkan persaingan politik. Jawabannya adalah B. Menghindari konflik dan mencari solusi yang disepakati bersama. 14. Salah satu bentuk dinamika penerapan demokrasi Pancasila dalam bidang politik adalah A. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. B. Penutupan ruang partisipasi rakyat. C. Larangan kritik terhadap pemerintah. D. Pemerintahan otoriter. E. Penunjukan pejabat tanpa melalui mekanisme demokrasi. Jawaban yang benar adalah A. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 15. Demokrasi Pancasila di Indonesia mengedepankan nilai-nilai A. Kekuasaan absolut. B. Keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah. C. Kebebasan tanpa batas. D. Kepentingan kelompok tertentu. E. Penindasan terhadap minoritas. Jawabannya adalah B. Keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah. 16. Salah satu dampak positif dinamika demokrasi Pancasila adalah A. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. B. Menurunnya partisipasi rakyat. C. Munculnya kekerasan politik yang meluas. D. Menurunnya kualitas pemimpin. E. Menghilangnya ruang kritik. Jawabannya adalah A. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 17. Dalam dinamika demokrasi Pancasila, toleransi berperan penting untuk A. Menghilangkan perbedaan pendapat. B. Memperkuat konflik antar kelompok. C. Menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. D. Mengutamakan kelompok mayoritas. E. Menolak perbedaan budaya. Jawabannya adalah C.
menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. 18. Peran media dalam dinamika penerapan demokrasi Pancasila adalah A. Membatasi informasi kepada masyarakat. B. Menyebarkan propaganda pemerintah saja. C. Mengabaikan kepentingan publik. D. Menyampaikan informasi dan membuka ruang diskusi publik. E. Mengontrol opini tanpa kritis. Jawabannya adalah D. Menyampaikan informasi dan membuka ruang diskusi publik. 19. Pengembangan demokrasi yang dinamis di Indonesia harus tetap memperhatikan A. Kepentingan asing. B. Nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. C. Dominasi kelompok tertentu. D. Kepentingan politik semata. E. Kebebasan tanpa batas. Jawaban yang benar adalah B. Nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. 20. Hambatan utama dalam penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia adalah A. Rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. B. Tingginya partisipasi politik. C. Keadilan sosial yang merata. D. Dukungan pemerintah yang kuat. E. Pengawasan media yang bebas. Jawabannya adalah A. Rendahnya kesadaran hukum dan politik masyarakat. 21. Salah satu prinsip utama dalam membangun kehidupan demokratis di Indonesia adalah A. Kekuasaan absolut. B. Penindasan minoritas. C. Dominasi kelompok mayoritas. D. Penghapusan kebebasan berpendapat. E. Musyawarah untuk mufakat. Jawabannya adalah E. Musyawarah untuk mufakat. 22. Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan demokrasi bertujuan untuk A. Membatasi kebebasan individu. B. Meningkatkan legitimasi pemerintahan dan pengambilan keputusan. C. Memperkuat kekuasaan penguasa. D. Menimbulkan konflik politik. E. Menghilangkan perbedaan pendapat. Jawabannya adalah B. Meningkatkan legitimasi pemerintahan dan pengambilan keputusan. 23. Salah satu cara membangun kehidupan demokratis di sekolah adalah A. Membiarkan perundungan terjadi. B. Melarang siswa menyampaikan pendapat. C. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. D. Mengabaikan aturan sekolah. E. Mengutamakan suara mayoritas tanpa diskusi. Jawabannya adalah C. Menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati. 24. Demokrasi Pancasila menempatkan kedaulatan di tangan A. Penguasa militer. B. Rakyat secara langsung atau melalui wakilnya. C. Kelompok elit politik. D. Lembaga agama. E. Organisasi internasional. Jawabannya adalah B. Rakyat secara langsung atau melalui wakilnya. 25. Hambatan utama dalam membangun kehidupan demokratis di Indonesia adalah A. Rendahnya kesadaran berpolitik dan hukum masyarakat. B. Keadilan sosial yang merata. C. Sistem pemilihan umum yang bebas. D. Kebebasan pers yang kuat. E. Tingginya partisipasi politik. Jawabannya adalah A. Rendahnya kesadaran berpolitik dan hukum masyarakat. 26. Nilai Pancasila yang sangat mendukung kehidupan demokratis adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan Indonesia. E. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah E.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 27. Peran media dalam membangun kehidupan demokratis adalah A. Membatasi akses informasi, B. Menyebarkan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat, C. Mengabaikan aspirasi publik, D. Menyebarkan berita bohong, E. Mengontrol opini tanpa kritik. Jawabannya adalah B. Menyebarkan informasi yang objektif dan mendidik masyarakat. 28. Membangun demokrasi yang sehat di Indonesia memerlukan sikap A. Intoleransi dan egoisme, B. Kerjasama, toleransi, dan saling menghargai, C. Dominasi mayoritas atas minoritas, D. Kekerasan politik, E. Penindasan kelompok kecil. Jawabannya adalah B. Kerjasama, toleransi, dan saling menghargai. 29. Kedaulatan rakyat dalam demokrasi Indonesia diwujudkan melalui A. Penunjukan langsung oleh penguasa, B. Pemerintahan otoriter, C. Kekuasaan militer, D. Kerjasama, toleransi, dan saling menghargai, E. Penutupan ruang partisipasi masyarakat. Jawabannya adalah D. Kerjasama, toleransi, dan saling menghargai. Terakhir, nomor 30. Salah satu tanda keberhasilan membangun kehidupan demokratis adalah A. Terjadinya konflik berkepanjangan, B. Pengabaian hak minoritas, C. Terjaminnya kebebasan berpendapat dan penghormatan hak asasi manusia, D. Pemerintahan yang otoriter, E. Keterbatasan akses informasi. Jawabannya adalah C. Terjaminnya kebebasan berpendapat dan penghormatan hak asasi manusia. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan latihan soal PPKN kelas 11 bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan para siswa bisa mendapatkan nilai yang maksimal pada saat menghadapi ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.